warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarakan, syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa qiyamul laili tatawwu'an wa siyamun naharihi wajiban. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi annan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, hadirin para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, berkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musyawarah Ikhlas. Dalam hal ini Ustaz Ahmad Effendi beserta jajarannya, para pengurus lingkungan wilayah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tetapi insyaallah kita mengurangi rasa hormat dan takdim saya di kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat segenap jamaah di mana sholat isya wal tarawih, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Alhamdulillah, insyaallah itu berkat doa kita, khususnya 3 bulan yang lalu kita sekali mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab, berkahilah umur kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Bahkan insyaallah ini juga berkat doa kita setahun yang lalu. Dahulu ketika kita Ramadan ini berakhir, kita mohon kepada Allah agar kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Semangat ya Bu? Semangat Bu? Masya Allah. Kita harus mirip Pak sama ibu-ibu ini. Subhanallah, mereka ini pemborong pahala di bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Pahala anaknya, pahala suaminya, lari ke ibu semua. Bagaimana tidak? Tengah malam jam 2 atau jam setengah 3 sudah bangun Pak, ya, persiapan untuk santap sahur sampai menjelang siang belum bisa istirahat. Allahu Akbar, selesai sahur rapi-rapi, nyuci perabotan kan, siangan dikit, menyiapkan untuk suaminya menyambut kerja, ya, juga anaknya yang sekolah. Subhanallah, pokoknya dari bangun tidur sampai menjelang berbuka puasa tidak ada istirahatnya. Subhanallah. Jadi sebagai pemborong pahala, Allahu Akbar, apalagi menjelang berbuka, Masya Allah, segala macam aneka ragam masakan adakan. Allahu Akbar, ya, ada kolak, ya, ada es campur lah, pokoknya segala macam tetek bengek. Subhanallah, begitu baru selesai berbuka puasa, teteknya habis, tinggal bengeknya. Allahu Akbar, Masya Allah.
Baik hadirin yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama alhamdulillah segala puja dan puji kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengantarkan kita sampai dengan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada fase kedua, ya Pak Ustaz. Fase kedua atau 10 hari di pertengahan bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Ini artinya masih ada waktu, ya, kurang lebih 20 harian ke depan, ya, untuk sama-sama kita meraih segala kesempatan, ya, keagungan, kemuliaan, juga keberkahan yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga nanti endingnya begitu kita ini Ramadan berakhir, kita masuk 1 Syawal, ya, kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya, orang yang menyambut hari kemenangan, merayakan hari kemenangan sebagai luapan tanda kegembiraan kita, karena kita telah kembali kepada fitrah kita selaku hamba Allah yang suci, yang bersih, tidak mempunyai dosa dan mudah sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran kita telah dihapuskan dosa-dosanya. Asbab dosanya telah dilebur dengan melalui pelaksanaan ibadah puasa Ramadan sebulan lamanya. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya semata-mata karena iman, juga motivasinya ikhlas billah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Insyaallah termasuk kita di dalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran kalau selepas Ramadan ini berakhir atau sepeninggal bulan suci Ramadan nanti, hanya ada 2 golongan manusia saja. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang beruntung tadi, yang merayakan hari kemenangannya sehubungan kembali kepada fitrahnya selaku hamba Allah yang suci, yang bersih. Lalu yang kedua, golongan orang-orang yang berugi. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Golongan yang pertama, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bisa memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bulan suci Ramadan tidak hanya sekedar dijadikan sebagai kesempatan untuk meraih, untuk meraup, bahkan untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi lebih dari itu, puasa juga atau bulan suci Ramadan dijadikan olehnya sebagai sarana untuk peneburan dosa, untuk penghapusan dosa. Inilah orang-orang yang, yaitu orang-orang yang pandai memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga begitu Ramadan berakhir, dia kembali kepada fitrah selaku hamba Allah yang suci, yang bersih. Lalu golongan yang kedua, waqad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan suci Ramadan, kesempatan yang datangnya cuma 1 kali dalam setahun, dia sia-siakan begitu saja. Dia lewatkan begitu saja. Padahal belum tentu
sebagai pelajaran, yang kita dapat jadikan sebagai tadkirah atau peringatan untuk kita semua dari peristiwa-peristiwa kematian yang menimpa saudara-saudara kita, bahkan mungkin menimpa orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, entah itu ibu kita, entah itu menimpa ayah kita, atau mungkin menimpa istri kita, suami kita, anak kita, atau mungkin cucu kita yang sudah punya cucu. Setahun yang lalu, Ramadan yang lalu, mereka masih bersama-sama dengan kita. Sholat tarawih seperti ini bersama-sama dengan kita, buka puasa bersama, sahur bersama, bahkan merayakan hari raya Idul Fitri pun bersama-sama. Masih sedang betul dalam ingatan kita, candanya, tawanya. Tapi subhanallah, di dalam bulan suci Ramadan kali ini mereka sudah tidak bisa bersama-sama, tidak bisa bersama-sama kita lagi. Kenapa? Karena mereka sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah peristiwa kematian yang sama bisa saja menimpa kita? Tahun ini kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah tahun ini kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri bersama-sama. Tapi belum ada jaminan apakah tahun depan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Belum ada jaminan. Malam ini kita masih bisa bernapas, malam ini kita masih bisa menghirup udara. Esok malam belum tentu aja. Malam ini kita bisa duduk tersimpul seperti ini melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Esok malam belum tentu. Karena kita dibatasi oleh umur. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai telah datang ajal di antara kita, la yastakhiruna, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimundurkan, ataupun tidak bisa dibajukan dalam sesuatu. Kematian adalah perkara yang pasti. Kematian bisa terjadi baik itu kepada yang tua ataupun kepada yang muda. Kematian bisa terjadi baik itu kepada yang sakit ataupun kepada yang sehat. Kematian bisa terjadi baik itu kepada yang kaya ataupun kepada yang miskin. Ada tuh, saya lagu sekarang lagi, Aira lagi. Masih ingat tuh lagunya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Lurah mati, Bapak RW mati, Bapak RT mati, Bapak Ustaz belakang sebetulnya lebih pahit. Jadi mari Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tadi belum tentu ada jaminan bagi kita semua apakah kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Dan bahkan boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Mari kita tanamkan dalam hati kita. Kalau sudah tertanam perasaan seperti ini dalam hati kita yang paling dalam, maka insya Allah pasti dan pasti kita akan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pasti dan pasti kita akan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun di bulan Ramadan
isi dengan amalnya yang terkandung dalam bulan Syawal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, syahrul azim. Bulan Syawal adalah bulan yang agung. Syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang rahmat yang sangat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang kiranya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar atau dengan malam kemuliaan tersebut, lalu dia dapat melakukan taqarrub, dapat melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menuju ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah secara totalitas, maka sama dengan dia telah beribadah selama 1000 bulan, atau dalam hitungan tahun kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah yang sangat luar biasa sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka pada hadirin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, kalau pada 10 hari yang akhir harusnya ibadah kita semakin ditingkatkan. Karena berdasarkan referensi dari beberapa keterangan hadis bahwasanya Lailatul Qadar dapat kita jumpai pada 10 hari yang akhir, pada malam-malam yang terakhir. Maka pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menganjurkan kepada kita untuk semakin meningkatkan ibadah kita pada 10 hari yang akhir. Tapi Bapak mengatakan justru pada setiap 10 hari yang akhir ibadah kita malah semakin menurun, malah semakin merosot, konsentrasi ibadah kita semakin buyar Bapak hadirin. Pola pikir kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam Allahu Akbar. Udah mikirin lebaran, yang memudik mikirin mudik. Subhanallah, para remajanya, pemuda-pemudinya sudah ramai mengunjungi mall-mall, pusat-pusat perbelanjaan, musola-musola, masjid-masjid menjadi kosong. Demikian juga ibu-ibunya disibukkan dengan persiapan lebaran, menyediakan apa? Dan lain sebagainya. Allah. Ini tiap tahun seperti ini. Maka Bapak hadirin, insya Allah melalui tausiah ini mari kita niatkan kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun. Karena Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya. Syahrul kullu amali bulan yang lihat amal ibadah manusia pahala dilipat gandakan. Apa maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuannya agar kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa mensetarakan, bisa mensejajarkan ibadah kita dengan ibadah umat-umat Nabi terdahulu yang ibadahnya panjang-panjang, lama-lama, sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada mereka yang ratusan bahkan ribuan tahun. Sementara umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya pendek-pendek, jadi ibadahnya pun cuma sebentar saja. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasul.
perkiraan umur umatku kisarannya antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi ibadahnya cuma sebentar saja. Maka dari itu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu yang mempunyai istimewa. Salah satunya bulan suci Ramadan ini. Kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Sehingga dikatakan mantap koroba, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bihi dalam bulan suci Ramadan ini bihoslati dengan satu amalan sunnah, karena kapan ada fardhotan maka akan dibalas dengan satu amalan fardu fi masiwahu, sebagaimana ia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lainnya. Waman ada fardhotan fihi, dan barang siapa yang melakukan amalan fardu dalam bulan suci Ramadan ini, karena kaman ada sab'ina fardhotan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 pahala amalan fardu sebagaimana ia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lainnya di masa waktu. Jadi satu amalan sunnah Allah balas dengan satu amalan fardu. Satu amalan fardu Allah balas dengan 70 amalan fardu. Dalam satu riwayat akan Allah balas dari mulai 100 pahala sampai Allah lipat gandakan lagi menjadi 700 pahala. Bahkan Allah janjikan kepada kita, wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim, akan Allah lipat gandakan lagi dengan pahala yang kita sendiri tidak sanggup untuk menghitung karena banyaknya. Wallahu wasi'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha luas karunia. Jadi kesempatan bagi kita Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang pahala yang sebanyak-banyaknya tadi dengan maksud dan tujuan agar kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan umat-umat Nabi terdahulu yang ibadahnya panjang-panjang, lama-lama ratusan bahkan ribuan tahun sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kembali, maksudnya selagi masih ada waktu 20 hari kurang lebih ke depan, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah ya Bu ya, Bapak, kita niatkan, ya kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan saya. Kalau seandainya sudah punya pesan seperti itu, insya Allah Pak, pasti dan pasti kita akan memanfaatkan momen Ramadan dengan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan dasar tadi kita melakukan semua itu semata-mata ikhlas, jelas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji kita yang kita ikrarkan setidaknya 5 kali dalam satu malam melalui ibadah saja yang wajib, yang 5 waktu kita laksanakan. Kita berikrar, berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu dasarnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Ikhlas hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, zat penguasa alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sajalah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita jadikan sebagai motivasi, kita jadikan sebagai support untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada akhir bulan suci Ramadan, dan semoga Allah pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengenai umur kita mohon mudah-mudahan akhir hayat kita dapat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.